Are you ready? Ready! Laki-laki harus punya hobi. Alhamdulillah hobi aku kok olahraga. Bahaya seorang laki-laki itu yang tidak punya hobi. Assalamualaikum Sobat Muslim, jumpa lagi dalam program 1 spesial Maulid Nabi. Hari ini kita lagi ada di Halal Fair 2025, event halal terbesar di tahun ini. Di sini ada banyak kegiatan yang family-friendly. Ada kajian talk show Islami, talk show kesehatan, ada kajian anak, demo masak, dan berbagai macam booth kuliner, fashion, tour travel, dan beragam multi-produk. Just shopping time! Gimana kalau biar jalan-jalan ini seru, kita bikin challenge. Jadi challenge ini kita kasih nama ekspedisi berkah, mencari harta karun Rasulullah. Wah, di sini ada harta karun, seriusan. Nah, gimana nih cara mainannya? Jadi gini aturan mainnya, kita semua bakalan dapat tantangan. Kalau misalkan kita berhasil ngelewatin tantangannya, kita bakal sampai ke harta karun. Ih, gampang banget. Aku ikutan. Tapi tantangannya susah nggak, Pip? Dan kalau misalnya nggak bisa jawab tantangan, ada punishment-nya nggak, Pip? Nah, tantangannya ada di sebuah QR code yang tersebar di seluruh dinding acara. Jadi, kita itu tinggal pindahin, terus nanti muncul teks pertanyaan, nanti kita jawab bareng. Jadi, tinggal kita jawab bareng gitu, guys. Jadi gimana, guys? Are you ready? Ready! Nah, ketemu nih barcode-nya, coba. Tantangan 1. Gaya hidup dan fashion Islami. Wahai para penjelajah berkah, selamat datang di permainan ekspedisi berkah. Mencari harta karun Rasulullah. Rasulullah selama ini selalu menjaga kebersihan dan berpenampilan rapih. Rasulullah juga mengajarkan kita untuk makan secukupnya, tidak berlebihan dan halalan thayyiban. Rasulullah juga sangat menjaga kebersihan dan pandai merawat diri, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Temukan produk-produk tersebut yang bukan sekedar indah namun jujur dalam klaimnya. Hati-hati karena tidak semua yang terlihat baik itu benar-benar baik. Wah, aku tahu nih maksudnya. Kalau kayak gitu, aku mau menuju booth fashion ah. Nah, kita telusuri koleksi busana yang modern tapi tetap syar'i. Kalau aku kayaknya mau ke halal food aja deh. Aku mau lihat itu beneran halal apa enggak. Sama aku mau lihat testimoni dari pengunjung-pengunjungnya juga nih. Wah, kalau aku kayaknya mau ke area multiproduk aja deh. Mau lihat ada nggak sih produk-produk yang 100% pakai bahan alami alias tanpa bahan kimia. Kalau ada berarti sejalan dengan gaya hidup Rasulullah yang mencintai kebersihan. Sahabat Muslim, sambil menunggu para vlogger menyelesaikan tantangan ekspedisi mereka, yuk kita intip obrolan hangat dari Dini Aminarti dan Dimas Seto dalam talk show keluarga traveling bareng pasangan tanpa drama. Cekidot!
Judulnya cukup unik ya. Baru tahu juga judulnya traveling bareng pasangan tanpa drama. Kenapa memang banyak yang traveling banyak dramanya ya? Hah? Mungkin. Mungkin ya. Mungkin. Ya kalau dramanya positif kan nggak apa-apa ya. Betul. Dramanya diartikan menjadi drama yang positif, semakin meningkatkan keharmonisan, semakin meningkatkan juga amal ibadahnya semakin baik. Ada nggak masalah ya kalau Iya, gitu betul, ya. kalau itu nggak masalah. Gitu. Kalau yang ditanya suka traveling ya kita berdua alhamdulillah suka. Kita berdua itu suka jalan-jalan, kita itu suka makan. Jadi kalau Oke. misalnya kita pergi ke suatu tempat, pasti yang kita cari adalah kulinernya. Biasanya kalau kita datang ke sebuah tempat, pasti kita cari tempat yang memang spesial di daerah itu ya. Salah satu memang kuliner ya, kuliner yang pastinya kuliner yang halal, yang toib ya. Terus kedua yang unik-unik ya di situ ya, wisata. Karena kita memang kebahagiaan kita adalah sebetulnya di saat kuliner ya, sebetulnya kuliner. Dan wisata juga biasanya kita banyak ke daerah-daerah yang memang secara apa ya, di negara itu banyak keunikannya atau pemandangannya juga bagus. Terus macam di saat itu kita juga bisa banyak belajar ya. Bumi Allah ini kan sangat luas ya. Ya kita juga pengen menjelajahi bumi Allah seluas-luasnya. Dan pastinya di dalam itu banyak sekali pembelajaran yang memang bisa kita ambil gitu. Jadi di saat kita jalan-jalan bukan hanya bahasa anak sekarang tuh healing aja gitu ya. Tapi kita pengen datang di mana kita pulang itu mendapatkan sesuatu. Ya paling enggak kita bisa semakin apa ya, secara pasangan semakin harmonis. Kak Dimas dan Kak Dini ini dipertemukan karena traveling atau memang setelah berpasangan baru traveling? Kita dipertemukan karena Allah. Masya Allah. Lewat traveling. Enggak sih, kita dipertemukan karena memang kita sama-sama satu profesi dan alhamdulillah pas kita menikah ya kita sama-sama senang jalan-jalan yang tadi aku bilang, yang aku sampaikan senang jalan-jalan dan senang kuliner gitu. Dan aku itu paling senang banget kalau misalnya Mas Dimas ini kan suka maraton. Dan aku paling semangat banget mendukung Mas Dimas untuk ayo kamu mau maraton kemana lagi. Karena itu momen yang terbaik menurut aku bisa ikut jalan-jalan sebagai supporternya Mas Dimas. Masya Allah. Kak Dimas pernah maraton di negara apa dan kenapa berkesan momen itu? Ya mungkin dasarnya dulu ya, aku memang dari dulu zaman sekolah hobinya olahraga gitu ya. Jadi bisa dibilang hampir semua olahraga sudah pernah aku jalanin gitu ya. Dari zaman dulu biasanya kita ya pasti semua orang umumnya kan ya standarnya apa sih, main bola, main basket ya. Habis itu ya olahraga yang sedikit ekstrim gitu ya, pernah dijalin semua. Nah kenapa lari ini sebetulnya memang aku melihat mendapat sesuatu yang berbeda di dunia lari ini karena yang aku jalanin kan larinya maraton ya. Maraton yang larinya 42 kilo, waktu yang cukup panjang. Yang apa ya, kalau aku melihat di saat lari ini kita bisa ibaratnya banyak hal yang kita bisa berbicara atau bermuasabah dengan diri kita sendiri. Terus kalau misalnya kita lari fokus dengan pace kita, di saat kita seperti itu apa baiknya? Kan banyak ya. Betul. Bener nggak? Apa kita bisa bermurojaah kan kayak gitu ya, kita berzikir gitu. Apa kita kadang-kadang lagi ada pikiran kita kayak bisa diskusi ini caranya seperti apa ya, ini. Jadi kayak di situ banyak mendapatkan banyak solusi yang bisa diambil gitu ya, kira-kira gitu ya. Makanya kenapa aku sangat menyukai olahraga maraton dan di satu sisi juga sangat sehat. Destinasi pertama yang dikunjungin bareng-bareng tuh apa Kak? Ya Baitullah pastinya. Umrah. Baitullah. Jadi memang pas setelah kita menikah, kita pergi honeymoonnya ke umroh. Bapak Ibu ada yang mau honeymoonnya ke umroh juga nggak? Pasti mau semua lah ya. Pasti ya. Pasti di situ. Gak mesti honeymoon juga kan Iya. gitu. Jadi Iya, mau kapanpun insya Allah bener. semoga kita semua dimudahkan Amin. rezekinya untuk bisa datang ke rumah Allah. Amin. Dan nggak pernah bosan ya. Nggak ada aku pernah dengar orang datang ke sana terus nggak pengen datang lagi ke sana. Pasti pengen terus pengen ke lagi sana. ya. Benar, Masya Allah. Tapi kalau selain Baitullah yang mungkin nggak terlupakan gitu dan kenapa? Nggak terlupakan mungkin bukan daerahnya, pada dasarnya punya keunikan masing-masing. Tapi aku pernah satu momen maraton yang menurut aku unik. Aku waktu itu ikut London Marathon.
Oke. Dimana sebulan sebelum hari H aku sakit tipes. Tipes ya Kak? Sakit tipes pada saat itu. Ya udahlah, karena kan pada saat itu tuh ingat banget maratonnya itu 2 minggu setelah Idul Fitri. Oke. Jadi peaknya itu latihannya di saat Ramadan gitu ya. Biasanya waktunya kapan tuh aku habis latihan tuh? Biasanya habis sahur. Oke. Habis sahur aku Pagi-pagi lari tuh tuh ya? habis sahur. Cukup minum, biasanya lari sampai jam 6, setengah 7. Oke. Itu kondisinya kan nggak minum ya. Jadi Ah. benar-benar lari 1,5 jam nggak minum segala macam. Sebetulnya nggak ada masalah kalau memang terbiasa. Nah kenapa uniknya aku bilang ya itu juga karena sakit tipes. Habis itu dipaksakan untuk tetap. Alhamdulillah obatnya pas mau race-nya itu obatnya habis. Udah selesai obat dari dokter. Habis itu ya udah lari aja bismillah, banyakin zikir. Ya Allah kalau memang ini yang terbaik ya ini insya Allah dimudahkan sama Allah. Ya nggak tahu ya tiba-tiba bisa selesaikan dengan baik. Padahal di setengah perjalanan tuh udah pengen stop. Tapi pas itu pengen stop uniknya kenapa? Karena inget banget bilang sama istri, yang aku bawa duitnya nggak usah nanti jatuh bawa kartu ya nggak usah udah sini bawa ntar buat naik kereta nggak apa nggak udah nanti ketemu di garis finish. Jadi sebetulnya kalau itu terjadi aku punya kartu kayaknya aku naik tram lah udah berhenti gitu ya. Tapi karena nggak megang apa-apa duit jadi bingung juga mau berhenti terus mau naik apa gitu ya kemana juga nggak tahu ya tram nggak pegang kartu juga nggak pegang uang juga kan Mana gitu di ya kan negara kereta orang kan lagi. pada saat itu ya. Ya udah habis itu dilanjutin aja alhamdulillah. Selesai dengan cukup baik ya pada saat itu Allah berikan kesehatan ya banyaklah hal-hal yang mungkin di situ aku dapat pembelajaran gitu sih. Mak, kan tadi kan ke Baitullah ya, ada momen lucu atau unik nggak gitu? Apa sayang momen lucu dan unik? Kayaknya selalu lucu ya kita ya. Pernah sih Selalu momen lucu. karena sebenarnya di saat kita lagi traveling itu mau nggak mau ibaratnya kita 24 jam nonstop bareng sama pasangan kita. Oke. Sedangkan kalau misalnya di hari-hari biasa itu kita ketemunya mungkin pagi kita ketemu terus habis itu kita pisah karena kegiatan masing-masing ya kan kita ketemu lagi malam biasanya gitu. Nah kalau misalnya kita traveling itu bener-bener nonstop 24 jam kita bareng. Itu luar biasa banget waktu awal-awal kita pertama kali traveling di saat umroh. Ya kalau dibilang gak ada drama, enggak sih. Pasti Banyak ada. dramanya. Banyak. Nyampe dari Kyoto ya. Nyampe di Kyoto habis itu kelaparan nih. Kan searching gitu ya. Makanan-makanan halal gitu. Yang kita tuju pada saat itu ramen. Ya kan? Ayamku itu ramen. Oh ini deket nih segala macam. Ya udahlah habis itu kita jalan malam-malam dengan dingin. Ini deket, dipikir deket kan. Akhirnya jalanlah menyusuri river gitu ya. Ternyata nggak nyampe-nyampe. Ternyata pas kita lihat itu ternyata jaraknya jalan malam-malam ada sekitar 5 kilo kali ya. 5 kilo jalan malam-malam terus kedinginan ya. Sebetulnya kan pilihan jalan itu kan di aku kan. Udah jalan aja deket kok gitu kan. Ternyata jauh. Pasti responnya kan ngambek ya. Iya. Itu drama dong pasti ya. Udah dingin, lapar, terus pikirannya cuma pengen makan ramen halal gitu kan. Jadi mindsetnya udah terbentuk seperti itu. Betul. Dan kita salah ngelihat pikirnya deket. Ya udah kok menyusuri river gitu ya kok nggak nyampe-nyampe. Udah kedinginan. Udah meler, udah segala macam, udah nggak. Tapi ternyata darinya drama itu terjadi, akhirnya menjadi sesuatu yang lucu gitu ya. Kita buat lucu, ternyata ketawa-tawa dan lucunya lagi pas kita nyampe sana, ternyata di situ deket banget, deket Subway, apa ibarat MA kalau di sana apa sih namanya? Subway yang di bawah. Apa ya MRT-nya sana. Lah ini kalau dari hotel naik kereta ini kan tinggal nyampe doang, kenapa Harusnya kita harus bisa ya, susah-susah kenapa jalan. harus Tapi jalan kan kaki? cuma qadarullah ya. Betul. Ternyata di situ selama perjalanan itu banyak sekali hal-hal yang kita diskusikan. Kita ngobrol di saat kedinginan, kadang harus ketawa, kadang capek, yang lapar, capek, nggak nyampe-nyampe, lapar. Bayangin gitu ya, dingin kan perlu lapar ya. Betul. Ya sabar ya, segala macam. Itu dimana kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, tapi itu hal-hal lucu yang memang ya makanya aku bilang traveling tanpa drama sebetulnya nggak seru. Nggak seru. Nggak seru. Nggak ada Pasti momennya ya, nggak Kak? ada momennya karena kita butuh momen itu sebetulnya. Tapi gimana kita bisa menjadikan momen itu menjadi momen yang ujungnya tuh kebahagiaan gitu Iya. ya, positif gitu ya. Kira-kira destinasi yang
bisa Kak Dimas sama Kak Dini untuk sarankan gitu? Ya, aku pengen menyarankan sesuatu yang sebetulnya aku juga belum ke sana, hampir ke sana. Ya Oke. pasti ya Baitul Maqdis ya, Baitul Masjidil Maqdis. Aqsa. Aku agak sedih sih gitu ya. Aku ingat banget udah mau berangkat seminggu pada saat itu COVID. Jadi udah siap oke. berangkat pas itu ditutup bordernya di Mesir waktu itu ya. Pernah ada konflik nggak yang emang bener-bener tuh mungkin bikin seharian jadi bete atau gimana, dan gimana cara mengatasinya gitu? Kenapa langsung Kenapa dikasih ke harus Kak Dini? pinjam ke aku ya? Kalau biar laki ini intervensi banget nih, laki ini bohong nih gitu kan. Ini kan suruh Jatuhnya playing victim gitu. Iya. Konflik traveling di saat kita safar ke Jepang pas lagi musim panas. Itu sebenarnya bukan konflik karena aku kesel sama Mas Dimasnya, karena nggak enak aja momennya kalau lagi jalan-jalan lagi musim panas tuh buat aku secara pribadi aku kurang cocok, karena aku lebih senang kalau misalnya kita pergi keluar di saat yang lagi musim dingin, karena itu mood aku jadi bener-bener kayak mood swing banget yang Oke. aduh ini nggak enak banget, ini nggak enak banget, ini nggak enak banget gitu. Lebih ke situ sih. Tapi kalau misalnya sejauh ini ya konflik itu pasti akan selalu terjadi gitu kan. Tapi bener yang tadi Mas Dimas tadi bilang, nggak sampai 1 menit akhirnya kita udah baikan lagi. Kita tuh jalan-jalan pasti ada goalsnya, ada tujuannya. Oke. Aku termasuk yang jalan-jalan nggak pengen mau ngapain ke sana, cuma lihat pemandangan, nggak pernah kayak gitu. Jadi makanya kenapa jalan-jalan kita pasti ada diimbangi dengan hal yang positif. Salah satu adalah di saat aku maraton, lari. Ya, memang ada goals yang memang diambil di sana sambil kita bisa. Kedua yang Dini bilang Jepang pada saat itu juga bukan gak ada maksud kita ke sana tuh, salah satu itu juga waktu itu kalau nggak salah lagi support teman-teman pembangunan Masjid Yokohama di Jepang. Nah pada saat itu juga kan waktunya lagi panas. Jadi memang biasanya kita sih jalan-jalan yang memang sih sebetulnya harus dipersiapkan dengan matang ya. Kadang-kadang kalau kita jalan-jalan yang nggak ada gunjurungannya gitu ya. Iya. Aku pikir aku lebih suka jalan-jalan ke Indonesia sih, serius. Keliling Indonesia. Keliling Indonesia, karena kalau banyak traveling kita biasa naik mobil kemana, kayak kemarin kita ada activity di Solo segala macam, itu banyak kita banyak keliling-keliling ke Indonesia. Menurut aku Indonesia itu jauh lebih indah lah menurut aku. Dan Biasanya kita berdua itu suka banget saling nge-share tujuan-tujuan wisata yang memang menurut kita ini kayak seru deh. Ini Oke. makanannya kayaknya enak deh gitu. Jadi kalau misalnya kita berdua di sosial media kita berdua, di DM kita masing-masing, itu pasti isinya kalau enggak daerah-daerah wisata yang memang menurut kami adalah bagus untuk dikunjungi, atau ya kuliner-kuliner yang memang menurut kami berdua adalah ini kayaknya harus kita datengin nih, jangan sampai nggak kita datengin. yang lewat FYP ya. Betul. Iya. Dan banyak banget di Indonesia gitu ya. Banyak. Karena di Indonesia tuh menurut kami berdua adalah tempat yang memang nggak akan habis untuk kita datengin. Ya kayak misalnya kayak kemarin tadi Mas Dimas bilang di Solo itu aja ada beberapa kota-kota yang mungkin kita juga belum pernah datang ke sana. Dan Mas Dimas itu termaksud yang sangat suka banget Solo karena di sana cuma ada 2 makanan yang enak dan enak banget gitu. Pilihannya antara enak atau enak Iya, banget. benar. Sebetulnya lucu sih sebetulnya kalau bicara traveling. Kak Dini ini kan sebetulnya termasuk yang traveling nyaman ya. Tapi pengen juga berasa kayak orang camping gitu ya. Jadi dia sangat terfavorit banget, terinspirasi banget untuk jalan-jalan berhubungannya glamping gitu lah. Glamping ala-ala camping ala-ala ya. Sedangkan kalau aku sendiri bertolak belakang karena aku bisa dibilang banyak orang lapangan ya, orang alam Kamu ya. anak alam banget Anak ya. alam banget. Ada gak sih Kak Dimas, Kak Dini yang misalkan udah pernah ke kota ini atau ke negara ini dan sebenarnya karena pengen explore lagi jadi pengen datang lagi gitu? Khususnya di Indonesia deh, kita ngomongin Indonesia Indonesia dulu ya, aku suruh. Indonesia, aku hampir ke seluruh Indonesia sudah pernah. Yang belum pernah cuma satu sebetulnya, Indonesia ke Papua ya. Ke Kalau Papua. tempat yang memang belum pengen banget sih ke Raja Ampat ya. Nah, Raja Ampat belum, tapi pengennya sih memang kegiatan di sana. Mungkin serunya kalau bareng kayak daurah keluarga gitu ya, seru ya. Jadi buat kegiatan-kegiatan yang memang
Karena kan gini ya, kalau kita berdua tapi tidak ada ilmunya kayaknya gimana gitu ya. Iya. Sedangkan di Indonesia kan banyak tempat-tempat bagus kalau diisi dengan kegiatan daurah yang alhamdulillah sekarang sudah cukup banyak ya, daurah-daurah keluarga yang memang safarnya cukup jauh-jauh. Nah, kayaknya kayak Raja Empat, Labuan Bajo gitu ya, Karimun Jawa, atau mungkin kalau yang suka surf kan di Sumatera Barat di apa? Mentawai seperti itu. Kayak sebetulnya makanya bagus-bagus lah di situ kira-kira seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya pasangan selebriti yang satu ini sudah cukup sering traveling bareng. Menurut mereka, justru traveling kalau nggak ada dramanya, justru nggak seru. Masya Allah. Masya Allah, ternyata di sini ada banyak koleksi busana muslim yang keren-keren loh, sobat muslim. Rasulullah juga suka berpenampilan rapih dan bersih. Ini menunjukkan bahwa Islam itu indah, sobat muslim. Sampai urusan berpakaian aja kita diatur, bisa tampil modis tanpa harus meninggalkan syariat. Sobat muslim, bagus ya sobat muslim. Bisa dilihat ya sobat muslim, banyak banget makanan halalnya. FYI, makanan halal itu bukan cuma bahannya itu yang halal, tapi proses pembuatannya juga halal thayyiban, bersih, sehat, dan barokah. Wah, ini ada banyak kosmetik, produk kebersihan, sampai perawatan tubuh yang 100% terbuat dari bahan alami dan tidak ada bahan kimia. Keren!